Pemirsa Hasanah, Surah An-Nasr, surah ke-110 dalam Al-Quran, meskipun pendek, hanya 3 ayat, namun memiliki kandungan yang luar biasa. An-Nasr berarti pertolongan. Nama surah ini berkaitan dengan topik surah ini, yakni janji bahwa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan memperoleh kemenangan. Mengutip pendapat sebagian besar ulama, Syekh Mustafa Al-Adawi menjelaskan bahwa surah An-Nasr ini adalah surah terakhir yang turun secara utuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga ayat dalam surah An-Nasr ini memberikan pesan luar biasa pada Nabi dan umatnya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Quran Surah An-Nasr ayat 1. Ini terkait dengan pertolongan Allah SWT dan janji kemenangan. Ini adalah buah yang didapat Nabi SAW setelah berjuang, berdakwah, sabar, tabah menghadapi tantangan dan rintangan dalam menyebarkan risalah Allah SWT sepanjang hidupnya. Kemenangan yang diberikan Allah SWT ini berupa Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 10.000 pasukan kaum muslim berhasil menaklukkan kota Mekah setelah 8 tahun hijrah ke Madinah. Pertolongan Allah dan kemenangan yang diberikan Allah kepada kaum muslim ini berdampak besar dalam perkembangan Islam. Berupa masuknya Islam, tak hanya kaum Quraisy Mekah, tapi seluruh suku-suku di Jazirah Arab. Ini ditegaskan dalam surah kedua dalam surah An-Nasr. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Quran Surah An-Nasr ayat 2. Selama 2 tahun, hampir seluruh Jazirah Arab beriman. Tidak tersisa di beberapa kabilah Arab, kecuali mereka pun masuk Islam. Lalu di akhir surah An-Nasr ini Allah berfirman, maka bertasbihlah dengan memuji Rabb-mu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Quran Surah An-Nasr ayat 3. Setelah mendapatkan pertolongan dan kemenangan, Allah SWT memerintahkan nabinya untuk memperbanyak tasbih memuji Allah dan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Artinya, setiap anugerah Allah SWT yang diberikan pada kita hendaknya memperbanyak tasbih dan istighfar sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Setelah diperintahkan memperbanyak istighfar ini, sejak itu Nabi SAW semakin memperbanyak istighfar, memohon ampunan pada Allah SWT. Bahkan sejak itu Nabi membaca istighfar di setiap ruku dan sujud dalam sholat. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ruku dan sujud memperbanyak membaca doa. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, segala puji bagimu, ya Allah, ampunilah aku. Sebagai pengamalan perintah Al-Quran Surah An-Nasr ini. Juga dari ayat ini dianjurkan memperbanyak zikir. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Zikir ini selalu Nabi ucapkan di akhir hidupnya. Setelah kemenangan dan pertolongan Allah SWT tiba dengan memberi kemenangan dan menaklukkan kota Mekah. Masa-masa itu bahkan menjadi tanda ajal beliau semakin dekat.
Ada pelajaran penting dari surah An-Nasr bahwa setiap pekerjaan hendaknya ditutup dengan istighfar. Nabi SAW ketika selesai dari sholat, beliau beristighfar 3 kali. Sauban radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah SAW selesai dari sholatnya, salat fardu, beliau beristighfar 3 kali dan mengucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Artinya, ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Engkau, wahai Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Kedua, jika usia sudah senja, hendaknya memperbanyak zikir, tasbih, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. الإيمان تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزل في التاجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا قديم. For your information nih, Wishmaster. Tahu artinya? Tahu? Apa? Dilarang merokok. Judlana bil kufran, judlana bil kufran. Kenapa? Ya kemarin masuk datang ke mall nih. Ya. Baru datang pintunya kebuka sendiri. Begitu naik tangga, jalan sendiri tangganya. Kok serem.